Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang replikasi, fragmentasi, dan juga aplikasi CRUD guna memenuhi tugas akhir atau proyek akhir ujian akhir semester dari mata kuliah basis data terdistribusi. Baik, di sini kita akan mendemokan replikasi. Yang pertama yaitu replikasi dari server 1. Oke, kita telah masuk ke CMD bagian SQL-nya. Oke, di sini kita akan membuat grand replication. Oke, sebelumnya ini saya ketik langsung saja karena sebelumnya saya sudah mendemokan, sudah menguji coba terlebih dahulu. Oke, setelah grand replication kita flash privilege. Oke, selanjutnya show master status. Kemudian kita men-stop slave, bukan slave stop ya. Maaf kalau ada errornya sedikit. Perlu diketahui bahwa untuk grand replication-nya itu kita memberikan grand replication untuk server kedua, yaitu kita akan melihat IP dari server kedua pada grand. Lalu untuk show master status itu adalah status dari master 1, yaitu server 1 ini. Oke, sudah bisa. Kemudian kita akan melakukan pemberian replikasi. Oke, untuk itu kita akan melakukan dengan perintah change. Baik, change master to master host. Itu master hostnya itu adalah IP dari server kedua. Baik, kemudian master usernya tetap server 1 ini. Kemudian master log file itu yang bin itu, dan binnya itu dari server kedua. Jadi kita lihat log file binnya dari server kedua. Baik, untuk selanjutnya yaitu master log post. Postnya juga sama, yaitu dari position server 2. Jadi untuk log file, master host, dan log post itu dari server 2, kecuali master user sesuai servernya. Baik, sudah bisa. Kemudian kita jalankan kembali slave-nya dengan perintah start slave. Oke, kita start slave. Baik, sudah bisa. Kemudian setelah di start kita akan menampilkan status terupdate dari slave alias master 1 ini atau server 1. Baik, di sini kita akan melihat apakah server 1 dengan server 2 sudah berhasil replikasinya. Oke, sebelumnya saya ulangi kembali bahwasannya saya tidak mengetik karena sebelumnya sudah saya demokan, jadi perintahnya sudah terrecord di CMD-nya agar tidak kelamaan. Oke, jadi mari kita lihat untuk slave IO running-nya sudah yes, dan slave SQL running-nya juga yes. Jika keduanya sudah yes, berarti sudah berhasil terreplikasi dengan server yang kedua. Baik, untuk penjualannya kita menggunakan database penjualan underscore elektronika, di mana database-nya sudah kita buat terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di server kedua langkahnya juga sama. Kita masuk ke CMD bagian MySQL ya. Oke, MySQL main U root main P. Baik, oke, kita lewati. Nah, kita sudah masuk. Kemudian kita melakukan perintah yang sama. Ini perintahnya sama, masih sama. Yang pertama yaitu kita memberikan perintah grand replication. Baik, grand replication itu IP-nya untuk server 1. Jadi ketika kita di server 2, grand replication-nya ke server 1. Baik, sudah oke. Kemudian flash privilege. Oke, kemudian show master status. Oke, sudah tertera master statusnya. Kemudian kita stop slave. Kemudian change master to master host, itu IP-nya yaitu IP dari server 1, master usernya server 2, yaitu server kita sendiri. Oke, selanjutnya yaitu
dengan master log file. Kita lihat dari log file binnya dari server 1 ya. Oke, binnya dari master 1 sudah. Kemudian master log post. Post itu position, yaitu sama posisinya dari server 1. Jadi kebalikan ya. Kalau misalnya server 2 ya untuk server 1, kalau server 1 ya untuk server 2. Kecuali untuk master usernya tetap server 1 ya server 1, server 2 ya server 2. Oke. Baik, sudah berhasil. Kemudian kita jalankan kembali slave-nya dengan perintah start slave. Oke, start slave. Baik, start slave. Iya. Baik, sudah berhasil perintah start slave-nya. Kemudian kita show lagi. Show slave status. Baik, show slave status. Ya, sudah terlihat ya status dari slave server 2. Begitu rinciannya. Sekarang kita lihat apakah server 2 juga sudah terreplikasi, berhasil terkonek dengan server 1. Dapat dilihat slave IO runningnya yes, slave SQL runningnya juga yes. Berarti untuk kedua server, baik server 1 maupun server 2 sudah saling terreplikasi, sudah saling terkonek. Jadi kita nanti tinggal menguji apakah benar sudah terreplikasi. Lalu selanjutnya di sini bisa kita lihat bahwa tabel yang ada di database penjualan underscore elektronika hanya ada 3 tabel utama, yakni yang pertama tabel barang, lalu ada tabel pelanggan dan tabel transaksi. Lalu selanjutnya di sini kami akan membuat tabel fragmentasi. Contoh tabel fragmentasi. Yang pertama kami akan mengambil fragmentasi horizontal. Di sini saya ambil contoh. Kita buka dulu bagian tabel barang. Nah, di sini semisalnya nih saya hanya ingin mengambil informasi mengenai kode barang dan nama barang. Jadi tanpa ada harga view. Lalu berarti codingannya adalah seperti ini. Maaf, di sini saya hanya ingin mengambil bagian kode dan harga barang. Jadi nggak ada nama barangnya. Maka untuk membuat view tersebut, komennya adalah seperti berikut. Oke, yang pertama adalah create view. Nama tabelnya yakni barang underscore harga, select kode barang, dan harga barangnya. Lalu from barang itu, barang di sini adalah nama tabelnya yakni tabel barang. Lalu, maaf ada kesalahan. Di sini sudah berhasil. Lalu mungkin kita bisa langsung lihat contoh view-nya ya. Contoh view-nya jadi di sini sudah terbuat view dengan nama barang harga, tabel view dengan nama barang harga yang hanya memunculkan kode barang dan harga saja. Nah, untuk selanjutnya saya ingin membuat view yang hanya menampilkan kode barang dan nama barang saja. Saya akan membuatnya dengan nama barang underscore info. Select kode barang dan nama underscore barang. Lalu ada from barang. Bisa langsung kita lihat ya. Coba lihat di sini select from barang ya, barang underscore info. Baik.
Jadi di sini sejauh ini sudah ada 2 view ya. Yang pertama ada barang underscore harga, dan yang kedua ada barang underscore info. Kalau yang barang underscore harga hanya menampilkan kode barang dan harganya saja, sedangkan view barang underscore info hanya menampilkan kode barang dan nama barangnya saja. Oke, selanjutnya karena tadi kita sudah buat view di PC 1, mari kita coba lihat ya di maksud saya di PC 2, di server 2, kita sudah buat view ya. Mari kita lihat di PC 1 atau server 1, apakah sudah terlihat perubahannya apa belum. Yang pertama, tadi kita membuat atau seperti ini aja, South Tables. Oke, jadi ini view-nya sudah langsung masuk ya. Karena sudah direplikasi, jadi bisa langsung masuk. Mungkin kita bisa langsung masuk saja. Lihat from barang underscore harga. Oke, bisa. Lalu yang satunya select from barang info. Oke, jadi sejauh ini view-nya juga sudah berjalan dengan baik replikasinya. Oke, baik. Lalu di sini saya akan mencoba membuat view vertikal. Jika tadi sudah mencontohkan horizontal, di sini kita akan membuat view vertikal. Saya akan membuat view vertikal dari tabel transaksi. Di sini kita tampilkan dulu tabel transaksinya mungkin. Oke, di sini oke, baik. Nah, di sini contohnya, contoh saya akan ambil, mungkin saya akan membuat tabel view di mana ada sebuah tabel yang hanya menampilkan kode pelanggan LT001. Oke, komennya adalah sebagai berikut. Nah, di sini create view dengan nama tabelnya transaksi pelanggan LT001 as select from transaksi where kode pelanggan sama dengan LT001. Oke, sudah berhasil. Mungkin bisa langsung kita lihat saja apakah sudah masuk. Oke, sudah berhasil. Jadi bisa kita bandingkan dengan tabel transaksi original yang di atas. Di sini masih tercampur dengan transaksi LT00 lainnya. Di sini hanya ada LT001. Berarti untuk fragmentasi vertikal ini sudah berhasil ya. Lalu saya juga akan memberikan contoh lainnya, contoh fragmentasi lainnya. Di sini saya ingin mengambil tabel yang hanya menampilkan jumlah beli di atas 3. Jadi komennya mungkin akan seperti ini. Create view. Nama tabelnya info jumlah atas 3. Maksudnya lebih dari 3 ya. Terus S select from tabel utamanya transaksi. Lalu where jumlah beli lebih dari 3. Oke. Oh, maaf, ada kesalahan mengetik sedikit. Select from transaksi jumlah. Di sini ya, jumlah beli lebih dari 3. Oke, sudah berhasil. Bisa kita lihat saja mungkin ya, langsung ya. Select from, bisa kita copy saja, menghemat waktu. Oke, sudah tampil ya. Di sini untuk angka jumlah beli di bawah 3 tidak akan tampil, jadi cuman hanya ada di atas 3 saja. Dan di sini cuman ada satu transaksi di atas 3. Oke, seperti itu untuk fragmentasi vertikal. Lalu selanjutnya, karena kita tadi sudah membuat fragmentasi vertikal di server 1, kita
di server 2 ini, kembali ke server 2 hanya akan menguji apakah replikasi sudah berhasil, replikasi view vertikal sudah berhasil apa belum. Jadi kita bisa langsung show tables saja ya. Show tables, oke. Di sini kita bisa lihat ya bahwa info jumlah atas 3 dan transaksi pelanggan LT001 yang sudah kita buat di server 1 tadi atau PC 1 sudah berhasil dan langsung tereplikasi ke server 2. Jadi untuk mengetesnya bisa kita select aja info jumlah atas underscore 3. Oke, ada kesalahan. Oke, sudah muncul. Lalu selanjutnya adalah from transaksi pelanggan LT001. Oke, juga sudah muncul. Berarti dapat kita simpulkan bahwa replikasi fragmentasinya juga sudah berhasil 100% karena tadi di PC 2 kita sudah membuat fragmentasi horizontal dan bisa langsung tampil di server yang pertama, dan di server pertama ketika kita membuat replikasi kita membuat view vertikal juga bisa langsung muncul nih di PC server 2. Seperti itu. Baik, lalu selanjutnya di sini kita akan lanjut membuat CRUD. Nah, ini adalah tampilannya, tapi sebelumnya saya mungkin akan sedikit menjelaskan mengenai codingan struktur untuk CRUD-nya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada struktur untuk PHP-nya, untuk PHP bagian barang. Di sini adalah untuk menampilkan codingan untuk menampilkan datanya, user interface-nya. Lalu di sini ada bagian user interface juga, PHP user interface. Lalu di sini ada bagian backend-nya untuk menghapus. Terus lalu di sini juga ada HTML. Terus lalu di sini juga ada bagian untuk backend juga. Ini untuk barang dan ini untuk pelanggan. Ini. Lalu untuk transaksi juga. Dan yang terakhir, view ini nantinya akan digunakan ketika ada membuat bagian fragmentasi. Jadi ini adalah nanti untuk menampilkan hasil fragmentasi di aplikasi webnya. Seperti itu. Lalu codingan dari laptop satu ke laptop lainnya ini kami remote dengan bantuan GitHub. Jadi kami buat repository, lalu kami hubungkan satu akun satu sama lain untuk akhirnya nanti kami bisa remote. Jadi perubahan-perubahan dalam mengcoding itu kami bisa dapatkan di laptop masing-masing. Dan di laptop satunya juga di sini bisa kita lihat bahwa codingannya sama, yakni ada backend dan juga ada front end bagian user interface-nya juga ada. Di sini ada barang, di sini ada pelanggan, di sini ada transaksi, dan nanti view ini juga nanti untuk jika ada fragmentasi ini view. Codingannya kami akan taruh di view seperti itu. Lalu selanjutnya kembali lagi ke bagian CRUD. Tentu saja view juga harus ditampilkan ke bagian user interface-nya ya. Jadi sudah saya bilang tadi, di sini kami menyediakan file view dengan nama view yang nantinya akan berisikan codingan front end untuk tampilan view-nya, tampilan UI user interface-nya untuk view-nya, bagian view-nya. Dan di sini adalah rangkaian sistematika coding untuk menampilkan barang harganya ya, info harga tadi, view barang harga. Kalau ini untuk barang info. Lalu di sini ada untuk transaksi jumlah lebih dari 3. Lalu di sini juga ada transaksi pelanggan LT001. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, karena di sini kami sistemnya adalah remote ya, remote dari repository yang kami akses secara bersamaan. Jadi ketika saya membuat perubahan codingan di PC 1, server 1, ketika saya update di repository kami,
rekan saya juga akan bisa langsung mendapatkan perubahannya, seperti itu. Untuk pembuktiannya bisa kita lihat ya, setelah saya menarik perubahan updatean dari PC1 atau server 1 tadi, saya bisa langsung mendapat perubahannya. Jadi di sini saya bisa langsung mendapatkan updatean codingannya. Ada barang harga, barang info, transaksi jumlah beli, transaksi pelanggan. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk pembuktian apakah CRUD-nya sudah berhasil di bagian ketika disambungkan ke dalam aplikasi web atau tidak. Di sini langsung kita praktekkan saja. Contohnya adalah pengganti nama data lengkap suatu barang. Yang ini adalah tampilan CRUD di server 1, yakni PC1. Yang pertama contohnya di sini adalah HP. HP kita ganti menjadi iPhone Pro Max 17. Lalu untuk harganya saya ganti menjadi 25 juta. Oke. Disimpan perubahan. Di sini bisa kita lihat bahwa di PC1 server 1 perubahannya bisa langsung kita lihat. Namun mari kita lihat apakah juga berhasil berubah di PC2. Oke, selanjutnya setelah yang sudah tadi kita ketahui bahwa saya melakukan perubahan di PC1, di server 1, kita akan cek di server 2 ini apakah perubahannya juga akan masuk ke sini dan berhasil. Yang pertama adalah kita refresh dulu, bisa dilihat ya di sini dia terrefresh. Lalu kita klik barang, kita tadi lihat ya bagian data lengkap barang. Nah, di sini juga berubah. Yang tadinya HP menjadi iPhone Pro Max 17 dan harganya tadi 1 juta menjadi 25 juta. Oke. Selanjutnya dari server 1 ke server 2 sudah, kita coba dari server 2 ke server 3. Ke server 1 maksud saya. Yang pertama mungkin saya akan pilih bagian pelanggan. Di sini saya akan menambahkan atau saya akan edit juga. 889 ini menjadi LT004. Lalu namanya mungkin saya akan ganti menjadi Fania. Saya simpan perubahannya. Kita bisa lihat bahwa di sini ini juga kode pelanggan sudah berubah dan nama pelanggan pun juga sudah berhasil berubah. Lalu selanjutnya kita lihat bersama-sama apakah di server 1 juga berhasil perubahannya. Baik, selanjutnya kita akan melihat apakah ada perubahan yang telah dilakukan dari server 2 sebelumnya. Kita akan melihat ke tabel pelanggan. Oke, di sini di server 1 telah terlihat perubahan pada kode pelanggan menjadi LT004. Itu menandakan berarti perubahannya yang telah dilakukan di server 2 sebelumnya berhasil di server 1 sekarang ini. Dan terlihat juga perubahan pada nama pelanggannya menjadi Vania, yang tadinya pada server 2 sebelum diubah itu Siti. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menghapus delete pada tabel transaksi. Baik, di sini kita akan mendelete atau menghapus dengan kode pelanggan LT005. Oke, kita hapus. Ya, di sini sudah berhasil ya menghapus di server 1. Kemudian kita akan melihat apakah di server 2 sudah berhasil terhapus juga. Baik. Di sini di server 2 kita sudah kembali lagi di server 2. Tadi saya melakukan penghapusan pada transaksi. Mari kita lihat. Apakah transaksi? Oke, transaksinya juga sudah terhapus ya di server 2, yang mana mengartikan bahwa memang sistematis CRUD-nya dan replikasinya sudah berhasil sejauh ini. Lalu di sini kita akan mengetes apakah view sudah bisa tampil dalam user interface-nya. Barang, kita coba lihat nama barang ya. Seperti yang sudah kita ketahui di awal tadi bahwa saya sebenarnya sudah merencanakan tombol-tombol untuk menampilkan view-nya ya. Tadi kan kita hanya membuka data lengkapnya saja, namun sebenarnya saya sudah menyiapkan
dua tombol ini, jadi sudah saya rencanakan. Nah, namun karena tadi saya belum membuat view-nya di dalam CMD, jadi saya belum bisa menampilkan ini karena belum ada yang bisa saya tampilkan. Namun setelah tadi kita bersama-sama sudah membuat view di CMD dan sudah membuat prototype-nya di bagian codingannya untuk user interface-nya, jadi kita bisa melihat view-nya. Dan ketika klik, nah akan menampilkan view-nya. View mengenai info barang. Jadi info barang ini tadi hanya berisi kode dan nama barang saja. Lalu jika view harga barang, di sini ada kode barang dan harga. Lalu selain barang, tadi juga saya membuat view mengenai transaksi. Baik, di sini ada view transaksi jumlah lebih daripada 3. Oke, baik di sini sudah. Lalu di sini juga, oke, juga baik, juga sudah. Lalu sepertinya ada perubahan ya di bagian data lengkap dan view. Kalau di data lengkap di sini ada aksinya berupa edit dan hapus. Kalau di view itu karena hanya berupa view, berupa lihat saja, jadi tidak ada bagian aksi. Edit dan hapus tidak kami sertakan di sini. Karena akan mengganggu. Jadi jika ingin ada perubahan, maka harus merubah ke data lengkapnya langsung. Jadi bukan ke view-nya. Lalu di sini kita akan mengetes apakah view sudah bisa tampil dalam user interface-nya. Barang, kita coba lihat nama barang ya. Seperti yang sudah kita ketahui di awal tadi bahwa saya sebenarnya sudah merencanakan tombol-tombol untuk menampilkan view-nya ya. Tadi kan kita hanya membuka data lengkapnya saja, namun sebenarnya saya sudah menyiapkan dua tombol ini, jadi sudah saya rencanakan. Nah, namun karena tadi saya belum membuat view-nya di dalam CMD, jadi saya belum bisa menampilkan ini karena belum ada yang bisa saya tampilkan. Namun setelah tadi kita bersama-sama sudah membuat view di CMD dan sudah membuat prototype-nya di bagian codingannya untuk user interface-nya, jadi kita bisa melihat view-nya. Dan ketika klik, nah akan menampilkan view-nya. View mengenai info barang. Jadi info barang ini tadi hanya berisi kode dan nama barang saja. Lalu jika view harga barang, di sini ada kode barang dan harga. Lalu selain barang, tadi juga saya membuat view mengenai transaksi. Baik, di sini ada view transaksi jumlah lebih daripada 3. Oke, baik di sini sudah. Lalu di sini juga, oke, juga baik, juga sudah. Lalu sepertinya ada perubahan ya di bagian data lengkap dan view. Kalau di data lengkap di sini ada aksinya berupa edit dan hapus. Kalau di view itu karena hanya berupa view, berupa lihat saja, jadi tidak ada bagian aksi. Edit dan hapus tidak kami sertakan di sini. Karena akan mengganggu. Jadi jika ingin ada perubahan, maka harus merubah ke data lengkapnya langsung, jadi bukan ke view-nya. Lalu selanjutnya di server 2 ini kita juga akan ngecek ya view-nya bisa atau tidak. Oke, view-nya berhasil. Juga di PC yang kedua ini berhasil semua. Di transaksi juga bisa kita lihat juga berhasil. Oke, transaksinya juga berhasil. Dan tentu saja di localhost sekarang ini juga sudah berhasil ya. Juga kita sudah ada view-nya. Oke, view-nya juga sudah berhasil semua. Dan selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk mengedit atau menghapus barang di data lengkapnya, dan kita lihat nih ada perubahan nggak di view-nya. Contohnya di sini saya akan mengedit ya bagian charger Type-C BR005 ini harganya menjadi 125.000. Oke, kalau di sini sudah berhasil ya, dia jadi 125.000. Lalu mari kita lihat di view-nya. Kita kembali ke dashboard. Karena tadi saya merubah harga, maka di sini kita bisa lihat view harga barangnya.
bagian bar 005 ya tadi ya. Nah ya, harganya juga sudah langsung berubah di sini. Itu berarti sudah terbukti bahwa view-nya sudah berhasil di server 2 ini. Lalu selanjutnya, setelah mencoba view pada barang, di sini kita akan mencoba view transaksinya. Data lengkapnya mungkin di sini ini ya, kita akan mengubah ininya ya. Jumlah B-nya di sini kan hanya 1 yang di atas 3. Kita akan mengubah salah satu di sini menjadi di atas 3 juga. Mungkin saya akan mengubah dengan kode barang ya. Kode barang di sini saya ubah menjadi 10. Jadi dari 1 menjadi 10. Sudah terlihat langsung perubahannya. Lalu atasnya juga saya akan ubah menjadi 7. Baik, sudah bisa kita lihat ya perubahannya. Di sini jadinya yang awalnya hanya ada 1 di atas 3, lebih dari 3 jumlah beli, sekarang jadi ada 3. Lalu kita lihat apakah, kita kembali dulu ke dashboard, apakah di view juga berubah. Oke, baik. Jadi perubahannya langsung ya, langsung terlihat di sini ketika kita melakukan perubahan di server 1.